dari AM Sangaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Selamat malam Star Lovers. Di hari Kamis 18 Juli 2024, malam hari ini Rizky Arif yang akan menemani Anda untuk beraktivitas, dan juga karena malam hari ini spesial, bakal ngobrolin soal kesehatan bareng sama FKK MKUGM. Dan malam hari ini topiknya adalah kesemutan. Kenalin apa aja penyebabnya bersama Dr. Macho Marcelo SPN, Departemen Neurologi FKK MKUGM, Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Sarjito. Sudah bergabung malam hari ini lewat Zoom. Ada Dr. Macho Marcelo. Selamat malam dokter. Selamat malam Mas Rizky. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat, Mas Rizky juga sehat ya. Alhamdulillah dokter. Baik dokter, kita malam hari ini tuh bakal ngobrolin soal kesemutan ya. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai kesemutan dan juga gejala-gejalanya apa saja, boleh disampaikan dulu dokter. Kesemutan yang dimaksud dalam istilah kesehatan itu apa dokter? Ya, baik Mas Rizky. Jadi kesemutan atau di dunia medisnya kita sering sebutnya parestesia. Ini sebenarnya adalah sensasi spontan yang abnormal yang biasanya dirasakan seperti tertusuk benda tajam atau seperti tertusuk jarum atau mati rasa pada bagian tubuh tertentu. Nah, kesemutan ini bisa terjadi di bagian tubuh manapun. Namun yang paling sering mungkin di tangan, di kaki atau di kepala, seperti itu Mas Rizky. Dan mungkin juga untuk yang dirasakan bisa sementara atau mungkin nanti menetap seperti itu. Baik, ini berarti terkait dengan sistem syaraf di tubuh ya dokter ya? Betul Mas Rizky, terkait sistem saraf. Oke, nah itu gimana mungkin awal mulanya ketika seseorang itu mengalami kesemutan dokter? Baik Mas Rizky, jadi yang tadi saya sebutkan ini kesemutan, ini bisa terjadinya sementara atau bisa terjadi secara berkepanjangan. Nah ini untuk yang sementara ini biasanya akibat tekanan pada saraf tertentu. Misalnya saat kita tidur, kita menindih lengan, nah itu akan muncul biasanya pada pagi harinya saat kita bangun rasa kesemutan. Ataupun saat kita duduk dengan posisi duduk bersila, itu pun akan muncul kadang-kadang ada rasa kesemutan. Dan karena memang sementara, oleh karena itu biasanya kalau kita kembali ke posisi semula atau kita menghilangkan tekanan pada bagian tubuh tertentu, maka kesemutan tadi tidak akan terasa lagi. Nah, nanti berbeda dengan kesemutan yang menetap atau berkepanjangan. Nah, ini yang agak lebih serius, di mana nanti bisa menjadi salah satu gejala suatu penyakit tertentu. Baik, kalau untuk kesemutan sendiri, apakah, karena setahu saya itu adalah salah satu identik ketika seseorang itu punya berat badan yang berlebih dok. Apa ada kaitannya dok? Baik Mas Rizky. Jadi ini memang menarik, jadi untuk berat badan berlebih pada pasien-pasien obesitas ataupun mungkin pada pasien ibu hamil ya. Jadi berat badan berlebih, mungkin masa lemah dan sekitarnya itu menekan saraf-saraf yang ada di bagian tubuh tertentu, itu juga semakin meningkatkan risiko terjadinya kesemutan. Jadi titik beratnya pada penekanan saraf itu, ataupun yang kedua bisa terhambatnya aliran darah, sehingga memunculkan gejala kesemutan tersebut. Dampaknya kalau dalam jangka panjang, itu apa yang terjadi, dok? Apakah nanti ada sesuatu yang bisa fatal terjadi, atau mungkin ini hanya karena tekanan itu tadi? Baik Mas Rizky, jadi yang tadi ya, yang jenis yang kedua, apabila kesemutannya ini berkepanjangan atau menetap, ini kita perlu waspada adanya suatu gejala, suatu penyakit yang serius. Mungkin yang paling sering itu adalah kondisi gangguan saraf atau tadi kesemutan akibat penyakit diabetes. Jadi pada pasien-pasien diabetes, gula darah tinggi tidak terkontrol, nah itu akan mengganggu pada fungsi saraf sehingga muncul kesemutan. Kemudian pada kondisi seperti kekurangan vitamin B12, itu juga akan muncul gejala kesemutan. Kemudian pada penyakit-penyakit mungkin yang agak langka, sistem kekebalan tubuh, autoimun, itu juga bisa menyebabkan gejala kesemutan. Kemudian ada juga penekanan atau sindrom tekanan atau jepitan saraf. Nah, misalnya pada pergelangan yang kita mungkin sering dengar
carpal tunnel syndrome itu juga gejalanya mungkin muncul adalah kesemutan. Dan yang lain agak lebih luas seperti efek samping obat tertentu, kemoterapi, obat anti kejang, obat TB, HIV. Nah itu salah satu dari sekian banyak penyebab yang mungkin bisa menjelaskan kesemutannya mengapa terjadi secara berkepanjangan seperti itu. Baik. Untuk dampak nantinya dokter mungkin secara psikologis ada nggak sih pengaruhnya ketika seseorang ini mengalami kesemutan dan juga ada diikuti dengan penyakit-penyakit lainnya, dok? Baik, jadi kesemutan ini mungkin juga tadi ya terkait dengan dampak psikologis ini mungkin seperti lingkaran setan juga ya. Jadi adanya gejala kesemutan itu secara tidak langsung apabila berulang-ulang, kemudian terus-menerus menetap tidak ada sebab yang jelas, nah itu bisa menyebabkan perasaan cemas ataupun juga stresor. Nah ini biasanya akan salah satunya bisa efeknya gangguan tidur, kemudian tadi ya kecemasan itu tadi. Di sisi lain pada penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit yang terkait saraf ya, spasmofila seperti itu, juga salah satu penyebab dari penyakit tersebut adalah kondisi-kondisi yang ada psikologis, misalnya ada stres, ada kecemasan. Nah itu juga salah satu penyebab kesemutannya. Jadi kesemutan bisa menyebabkan cemas atau stres, ataupun stres dan cemas itu sebagai dasar atau terjadinya penyebab dari terjadinya kesemutan seperti itu. Baik, dokter, saya pernah mengalami seperti ini ketika saya menulis ini karena sudah lama tidak menggunakan pulpen atau alat tulis yang lain, kemudian menulis dalam jangka waktu yang cukup panjang, mungkin satu halaman seperti itu tuh sudah mulai terasa seperti pegal. Nah, apakah itu juga bisa ada kemungkinan itu mengarah ke penyakit yang sama, atau mungkin itu hanya kurang karena terlalu lama tidak menulis gitu, dok? Baik, Mas Rizky. Jadi tadi ya untuk aktivitas menulis yang mungkin dulunya jarang atau lama tidak menulis, kemudian menulis kembali. Nah, itu termasuk dari tipe kesemutan yang sementara. Jadi karena gerakan mungkin ya gerakan berulang, kemudian tidak ada pemanasan atau peregangan sebelumnya. Nah, itu akan terjadi di situ penekanan pada saraf ataupun terhambatnya aliran darah di situ, sehingga nanti akan memunculkan gejala kesemutan. Namun gejala kesemutan pada kondisi tersebut biasanya ciri khasnya karena sementara ya. Jadi kalau kita ada jeda sedikit di antara aktivitas tersebut, kemudian kita melakukan aktivitas lagi, maka akan mereda seperti itu. Jadi ada fase istirahatnya. Itu akan meredakan gejala kesemutan. Itu adalah tipe kesemutan yang tadi yang sementara itu, Mas Rizky. Jadi kalau yang diwaspadai memang harus kesemutan yang walaupun ini kesemutan sementara juga tetap harus diwaspadai ya, dokter ya. Dan ketika ada indikasi kesemutan yang berlarut-larut gitu, memang seharusnya langsung diperiksakan ke dokter ya. Itu, Mas Rizky. Jadi sebenarnya kapan sih kita periksa atau memeriksakan diri ke dokter terkait kesemutan? Ya itu apabila kesemutan atau parestesia tadi itu terjadi secara berulang-ulang ataupun terjadi terus-menerus, namun tanpa ada sebab yang jelas. Jadi kita tidak tahu sebabnya apa, namun terjadinya kok terus-menerus, menetap, berulang-ulang. Nah itu perlu periksa ke dokter. Ataupun yang kedua, apabila keluhan kesemutan tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Nah itu juga disarankan untuk periksa ke dokter seperti itu. Kalau prosedur tes atau tesnya yang dilakukan dari tenaga kesehatan nih, Star Lovers, dokter untuk mengatakan atau mendiagnosa bahwa seseorang itu kesemutan atau tidak, itu bagaimana, dokter? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, Mas Rizky. Jadi pemeriksaannya ya. Jadi untuk saat nanti dibawa ke dokter, kemudian pertama tentunya akan dilakukan wawancara riwayat medis atau anamnesis terkait keluhannya tersebut. Akan ditanya mengenai gejala tersebut, mulai munculnya kapan, kemudian apakah seharian itu muncul terus-menerus atau hilang timbul, seperti itu. Kemudian apakah ada faktor yang memperberat keluhan kesemutannya. Nah setelah itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tertentu, yaitu permintaan saraf. Kemudian nanti akan juga dilakukan pemeriksaan tes darah untuk melihat apakah penyebab kesemutan ini ada kaitannya sama
kadar terkait di dalam darah, misalnya kadar elektrolit, kadar vitamin atau zat kimia dalam darah. Kemudian tes prosedur pemeriksaan berikutnya yaitu terkait pemeriksaan fungsi saraf spesifik. Itu bisa berupa tes aktivitas listrik otot atau kita sebut elektromiografi ataupun tes kecepatan hantar saraf. Nanti di situ akan kita bisa lihat apakah kesemutannya ini bagian dari kelainan saraf ataupun nanti tadi juga ada mungkin istilahnya otot ataupun sarafnya itu sensitif. Nah, tadi bisa juga ketahuan dari pemeriksaan tersebut. Nah, kalau terkait dengan kelompok orang-orang yang terkena kesemutan ini, apakah ada bisa menyerang siapa saja dari kelompok usia manapun atau cenderung ke usia yang lebih tua, dokter? Karena kalau saya lihat juga banyak yang merasa ketika kesemutan ini memang usia-usia sudah tua gitu. Baik, jadi terkait siapa yang berisiko seperti itu ya. Jadi terkait usia. Jadi kesemutan atau parestesia ini sebenarnya bisa mengenai atau terjadi pada semua kelompok usia, baik dari usia muda, usia pertengahan, ataupun nanti ada usia kelompok yang lansia seperti itu atau lebih tua. Ya, jadi bisa semua pada kelompok usia tersebut. Namun memang kalau tadi kita lihat dari kesemutan yang mungkin bersifat sementara atau menetap, itu bisa terjadi lebih tinggi mungkin pada orang-orang yang berusia lebih tua, karena tadi kita lihat mungkin ada kondisi penyakit yang mendasari seperti diabetes ataupun dari fungsi liver atau hatinya mulai terjadi gangguan sehingga mungkin mengaruh pada kadar vitamin juga seperti itu. Jadi mungkin kalau dari sisi usia semuanya bisa, cuman memang di kondisi-kondisi tertentu pada usia lebih tua lebih tinggi. Baik. Dokter, kalau terkait dengan kesemutan ini tadi sudah jelaskan belum ya soal nantinya ketika seseorang mengalami kesemutan, apakah dalam jangka waktu yang cukup lama, apakah dia bisa berpengaruh kepada gangguan kesehatan yang lain? Mungkin ya secara sistem mungkin saraf ya yang akan terganggu ya, tapi apakah bisa merembet ke penyakit yang lain yang tidak berhubungan dengan saraf, dok? Baik, terima kasih Mas Rizky untuk jadi gejala kesemutan ini. Sebenarnya yang perlu kita waspadai kesemutan yang tadi ya, yang berulang-ulang atau terus-menerus atau menetap, di mana nanti kesemutan ini sebenarnya adalah suatu gejala ya, gejala yang dirasakan. Jadi nanti tergantung penyebabnya, apakah gejala ini bagian dari suatu penyakit tadi ya, akibat kontrol gula yang buruk seperti diabetes, ataupun bagian dari penyakit-penyakit autoimun, atau bisa penyakit tumor yang menekan pada saraf, atau penyakit saraf terjepit juga bisa terjadi penekanan di akar saraf, ataupun penyakit-penyakit yang sistem imun misalnya HIV itu juga bisa terjadi keluhan kesemutan ini. Jadi kesemutan ini bukan bagian dari salah satu gejala dari salah satu penyakit-penyakit tersebut. Jadi tidak ada kemungkinan juga karena disebabkan penyakit tersebut yang tadi dokter sebutkan ya. Betul Mas Rizky. Baik. Ketika ini ngomong soal saraf kejepit nih dokter, ini menarik juga ya karena banyak juga ditemukan di beberapa orang yang saya temui juga mengalami saraf kejepit. Nah, ada nggak sih dok penanganan pertama ketika memang merasakan hal tersebut, mungkin kayaknya ini saraf kejepit deh gitu? Baik, Mas Rizky. Jadi terkait kesemutan yang akibat saraf terjepit ya. Jadi untuk kondisi kesemutan atau parestesia itu bisa muncul akibat penekanan di akar saraf pada sistem saraf ya, yang di tulang belakang tersebut. Nah, ini bisa terjadi di posisinya paling sering mungkin di leher atau di pinggang atau di pinggul tersebut. Nah, untuk penanganan awalnya ya memang untuk kondisi postur atau saraf tersebut kan berkaitan ya, dari postur-postur yang mungkin menekan saraf itu posisi membungkuk, kemudian posisi leher menekuk. Nah, itu bisa memicu penekanan yang lebih berat. Oleh karena itu, untuk pencegahan atau penanganan awalnya kembali kepada posisi atau postur tubuh. Jadi postur tubuh kita diusahakan
jangan posisi yang berisiko tadi seperti leher menekuk atau membungkuk pada punggung seperti itu. Kemudian juga peregangan atau istirahat berkala itu juga penting. Jadi mungkin kalau kita lihat pada orang-orang yang bekerja di kantor, di depan laptop, ya di komputer di depan laptop lama tersebut, biasanya sering tuh karena tidak ada peregangan di antara jeda, maka akan terjadi mungkin postur yang sering postur membungkuk atau tadi menekuk lehernya dalam waktu jangka lama, itu juga sebagai mungkin faktor risiko ya di situ. Baik, ini langsung saya menegakkan punggung ini dokter, langsung terdengar terasa langsung kayaknya saya harus menegakkan punggung ini karena ini juga beresiko banget ya, apalagi memang harus setiap hari berhubungan dengan komputer yang duduknya dengan lama gitu ya dok. Nah kalau gejala kesemutan atau kalau tadi ngomongin soal syaraf kejepit, nah apakah penanganan ketika kita mengalami kesemutan itu juga dilakukan hal yang sama atau mungkin ada penanganan khusus atau sebaiknya konsultasi dokter dulu atau bagaimana dok? Baik Mas Rizky, jadi untuk menangani kesemutan mungkin tadi ya yang kita pertama adalah mencegah dari kesemutan tersebut. Jadi yang pertama adalah mengatur posisi tubuh. Nah ini terutama pada kesemutan yang sifatnya sementara. Jadi pada saat duduk, misalnya duduk bersila, nah itu diusahakan dikasih atau diberi jeda atau peregangan. Jadi diminta untuk berdiri atau berjalan beberapa saat kemudian bisa duduk kembali. Ataupun pada kondisi sendiri yang menekan saraf pada posisi duduk, ya gunakan bantal atau penopang pada saat duduk. Nah ini untuk mengurangi tekanan pada saraf maupun untuk mengurangi terhambatnya aliran darah. Kemudian juga posisi ketika tidur. Nah, posisi ketika tidur ini juga jangan sampai menindih lengan. Nah, nanti pada pagi harinya biasanya muncul gejala kesemutan. Mungkin kalau dari pengalaman itu juga ada pasien gitu seperti itu yang mungkin karena punya anak ya, kemudian anaknya hanya mau tidur di lengan. Nah, itu juga pada pagi harinya akan muncul gejala. Maka akan disarankan untuk mencegah penekanan pada lengan saat selama tidur. Kemudian yang selanjutnya yaitu gaya hidup sehat. Jadi diet seimbang. Ini kaitannya sama ini ya Mas, kadar vitamin B12 supaya tetap terjaga. Kemudian juga hindari rokok, hindari alkohol. Ini dapat merusak saraf dan mengganggu sirkulasi darah. Kemudian kecukupan dari minum. Jadi minimal 8 gelas per hari itu tetap disarankan, termasuk untuk fungsi saraf seperti bekerja secara optimal. Kemudian kalau kesemutan yang menetap atau berkepanjangan tergantung dari penyebabnya itu sendiri. Apabila akibat diabetes, maka penanganannya adalah mengontrol kadar gula darah tersebut. Kemudian kalau bila kekurangan vitamin B12, maka tambah suplemen atau nutrisi ataupun makanan atau diet yang mengandung kaya vitamin B12. Seperti itu Mas. Baik. Dokter, ada nggak sih rekomendasi ketika misalnya seperti saya yang bekerja duduk seharian, itu ada rekomendasi nggak dalam berapa jangka waktu tertentu istirahat atau nanti istirahatnya berapa lama seperti itu, ada rekomendasi nggak dari dokter? Baik Mas Rizky, jadi untuk rekomendasi dari beberapa sumber yang memang menyarankan ya ada jeda waktu supaya tetap postur tubuh kita tetap terjaga supaya tidak terjadi kesemutan tersebut. Jadi kalau dari waktunya itu bermacam-macam dari sumbernya, cuman memang disarankan supaya ada jeda. Jadi maksimal jangan lebih dari 1 jam posisi yang terus-menerus, sehingga bisa diberi jeda selang 10-15 menit, kemudian bisa kembali aktivitas kembali. Seperti itu. Jadi itu beberapa saran supaya ada fase istirahat atau fase supaya posisi saraf ini tidak tertekan atau aliran darah ini tidak terhambat. Perlu adanya jeda atau peregangan di antara aktivitas. Baik, dokter, kalau misalkan ada kelompok usia yang tertentu, misalkan anak kecil ini dalam kesemutan jangka waktu yang lama. Nah, sedangkan kita juga sebagai orang tua, karena posisinya anak kecil ini kita juga tidak tahu penyebabnya apa dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan sebagai orang tua nih dok,
ketika anaknya kok mungkin rewel terus tapi kita tidak tahu anak ini kenapa gitu. Baik, terima kasih Mas Rizky. Jadi untuk kondisi anak kecil ya, mungkin kalau anak kecil kan memang sulit untuk mengungkapkan. Jadi keluhannya ini apa, apakah nyeri, apakah kesemutan, seperti itu. Nah, yang perlu diwaspadai apabila keluhan atau gejala tersebut, mungkin yang rewelnya tersebut terjadi secara berkepanjangan ataupun misalnya tidak mereda seperti itu. Nah, kita perlu waspada apakah ini bagian dari gejala kesemutan yang serius yang disebabkan oleh suatu penyakit tadi ya, penyakit yang sudah disebutkan tadi, atau bukan. Nah, apabila kita sudah meyakinkan bahwa ini semutannya ini tipenya adalah yang sementara tadi, akibat misalnya kalau anak-anak mungkin posisi tertentu ya, posisi tidur atau posisi bermain yang mungkin mengenakan saraf itu bisa disingkirkan. Nah, itu kita sudah agak lebih tenang. Cuman kalau misalnya berkepanjangan atau yang menetap tadi, yang perlu kita konsultasikan ke dokter seperti itu. Baik. Kalau di RSUP Sarjito dokter, ketika kita mengalami kesemutan yang berkepanjangan, apa langkah yang harus dilakukan ketika saya berkunjung atau mau memeriksakan diri ke RSUP Dr. Sarjito? Langkah kemana dulu nih yang harus saya tuju gitu dok? Apakah langsung ke neurologi atau mungkin ke umum dulu baru nanti akan ada rekomendasi? Baik, jadi untuk keluhan kesemutan ya, ini mungkin bisa diperiksakan ke rumah sakit terdekat ataupun di rumah sakit Sarjito juga bisa. Ini bisa kita lihat dari pertama bisa kita periksa ke dokter umum juga bisa. Nah, nanti di situ akan dinilai apakah ini kesemutannya termasuk yang kesemutan yang dicurigai akibat penyakit tertentu yang ditandai dengan gejala yang berulang dan juga menetap tadi, ataupun kesemutannya adalah kesemutan yang akibat gejala yang sementara. Nah, nanti dari dokter tersebut akan menyarankan atau merekomendasikan untuk dikirim ke poli saraf misalnya. Nanti dari poli saraf juga akan dilakukan penilaian ulang secara lengkap, mulai dari melakukan wawancara riwayat medis atau anamnesis tadi, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan neurologis. Mungkin kalau butuh pemeriksaan tes darah juga akan dilakukan, hingga nanti misalnya membutuhkan untuk penegakan diagnosis, hingga nanti pemeriksaan fungsi saraf, seperti itu. Kalau kesemutan ini sudah ditemukan penyebabnya apa dari penyakit tersebut, kemudian penyakit tersebut sembuh, apakah ada kemungkinan nantinya bisa kambuh lagi dari penyakit yang lain atau mungkin bisa kembali kambuh dari penyakit yang sama, dok? Baik, terima kasih Mas Rizky. Jadi kesemutan ini memang kondisinya unik, jadi bisa keduanya bisa terjadi. Jadi bisa ada yang sembuh kemudian tidak terjadi kesemutan lagi, ataupun bisa kondisi yang ya kesemutan sembuh kemudian selang lama akan muncul lagi, seperti itu. Jadi gejala-gejala ini memang tergantung dari tipe penyakitnya, tipe penyakit yang mendasari gejala kesemutan tersebut. Ada kondisi-kondisi yang seperti akibat diabetes, apabila gula darahnya ini terkontrol, dan tentunya dari pasien tersebut juga misalnya sudah periksa dan rutin mengonsumsi obat untuk mengatasi gejala kesemutan tersebut. Nah, itu insya Allah nanti akan terkontrol gejala kesemutan itu. Cuman pada kondisi tertentu yang lebih kompleks seperti mungkin penyakit yang kekebalan tubuh ya atau imun, itu ada periode di mana muncul gejala, kemudian akan hilang gejala sama sekali, nanti akan di suatu saat mungkin akan timbul gejala kesemutan tersebut. Misalnya pada multiple sclerosis seperti itu akan ada tipe-tipe yang hilang timbul, seperti itu Mas. Baik, dokter, kita akan lanjutkan obrolan kita setelah yang berikut ini. Star Lovers, buat Anda yang pengen bergabung silahkan langsung WhatsApp 081 862 1017. Masih ngobrolin soal kesemutan, kenali apa saja penyebabnya bersama Dr. Macho Marcelo SPN, Departemen Neurologi FKK UGM, RSUP Dr. Sarjito. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama Star FM dan juga Departemen Patologi Anatomi FKK UGM. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
101,3 Star FM Inspiring Sound. Masih ngobrolin soal kesehatan nih Star Lovers, kerjasama bareng Star FM dan juga FKK UGM. Dan masih bersama Dr. Macho Marcelo SPN, Departemen Neurologi FKKMK UGM, RSUP Dr. Sarjito. Dokter, ini ada yang bertanya via WhatsApp di 0818621013. Ada Betty Octavia dari Klaten. Dok, maaf izin bertanya dok, bagaimana jika mengalami kesemutan di kaki tangan saat tidur siang ataupun malam? Apakah berbahaya dan vitamin apa yang perlu diminum? Silahkan dokter. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Betty tadi ya. Jadi untuk kesemutan saat tidur siang ataupun tidur malam, maka kembali lagi kita lihat apakah kesemutan atau gejala tersebut terjadi sementara, artinya pada jam-jam tertentu akan mereda, ataupun gejala kesemutan tersebut apakah berulang-ulang kemudian apakah menetap. Nah, apabila gejala tersebut mungkin ya menetap ataupun berulang-ulang tanpa sebab yang jelas, nah itu kita perlu waspadai apakah ini bagian dari penyakit tertentu atau kondisi medis yang serius sehingga kita perlu periksa atau berkonsultasi ke dokter seperti itu. Kemudian nanti akan ditentukan apakah ini bagian dari suatu gejala tadi ya, mungkin paling sering mungkin salah satunya adalah kesemutan akibat diabetes ataupun kekurangan vitamin B12. Nah, di situ akan nanti ditentukan penyebabnya apa seperti itu. Bila memang nanti terbukti akibat kekurangan B12 ataupun gejalanya itu nanti masih menetap, mungkin akan diberi suplemen tambahan vitamin neurotropik seperti itu. Jadi vitamin B12, mungkin B kompleks seperti itu sebagai suplemen tambahan. Sebenarnya dari diet atau makanan juga bisa, cuman memang kondisi-kondisi tertentu apabila ada penyakit yang mendasari butuh tambahan suplemen tersebut. Seperti itu. Baik. Nah, terkait dengan kesemutan ini sebenarnya ada faktor lain nggak sih dok selain tekanan tadi dan juga selain karena disebabkan penyakit-penyakit tertentu, apakah ada hal lain yang mungkin ini sesuatu yang unik dan jarang ditemukan? Ada yang berdasarkan pengalaman dokter mungkin menemukan satu kasus tertentu yang jarang gitu dan ternyata menimbulkan kesemutan gitu dok? Baik, jadi terkait pengalaman saya, jadi selama pelayanan terkait medis, jadi kesemutan ini gejala yang mungkin cukup sering, cuman untuk penyebabnya itu kadang-kadang kita masih ragu apakah ini kondisi tertentu yang jelas medis seperti itu ataupun kondisi-kondisi tertentu yang kita belum tahu. Nah, saya pernah menjumpai kasus kesemutan ini, gejalanya berpindah-pindah hingga mungkin gejala kesemutan di kepala, tapi setelah dilakukan pemeriksaan di polisaraf, kemudian pemeriksaan fungsi saraf, diketahui bahwa kondisi saraf dan ototnya ternyata sensitif. Jadi dibandingkan orang biasa, ini sarafnya itu mungkin kalau ada ada dari luar seperti misalnya ada stresor atau ada cemas, itu akan menimbulkan gejala kesemutan. Nah, ini ada suatu kondisi disebut spasmofilia, jadi otot dan sarafnya menjadi sensitif. Biasanya ini terkait genetik pada orang-orang yang mungkin perfeksionis ataupun orang-orang yang sesuatunya ingin segalanya perfect ataupun sesuai dengan yang diinginkan. Biasanya kondisi-kondisi yang tersebut akan muncul gejala kesemutan. Sebenarnya kasusnya sering, cuman memang pelacakan diagnosis ke arah sana mungkin agak butuh waktu observasi yang lama karena itu dari pola gejalanya biasanya berpindah-pindah seperti itu. Terus yang kedua mungkin kesemutan yang akibat dari efek samping obat-obat tertentu seperti itu. Mungkin obat yang bisa menyebabkan efek samping kesemutan banyak. Itu kadang-kadang obat-obat tertentu yang mungkin kita tidak terpikirkan, misalnya golongan antibiotik tertentu itu ada efek samping kesemutan. Nah, kita kadang-kadang juga menilai bahwa perlu pelacakan dari riwayat medis, wawancara atau anamnesis tadi hingga mengetahui atau melacak sebenarnya ada tidak penggunaan obat jangka panjang sebelumnya seperti itu. Baik.
pertanyaan berikutnya dokter dari Bu Trihas. Tanya dok, apa benar stroke juga bisa diawali kesemutan atau salah satu gejala stroke? Matur nuwun, monggo dok. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Trihas ya. Jadi gejala kesemutan tadi ya, ini juga bisa dari penyebab dari otak, yaitu salah satunya adalah gangguan fungsi otak. Dalam hal ini mungkin sumbatan atau terganggunya aliran darah ke otak berupa gejala stroke tersebut. Jadi biasanya tergantung tadi ya dari lokasi atau distribusi kesemutannya. Apabila kesemutannya sesisi, maksudnya sesisi adalah misalkan tangan kiri dan kaki kiri atau tungkai kiri. Nah itu apabila gejalanya sesisi, nah kita perlu curigai. Dan apabila gejalanya tadi terjadi secara mendadak kita tidak tahu sebelumnya, mungkin ada riwayat faktor risiko tensinya tinggi, gula darah tinggi, mungkin kolesterolnya tinggi, terutama juga faktor usia pada usia-usia yang lebih tua. Nah, kita perlu curigai apakah ini merupakan bagian dari gejala stroke, dan itu mungkin salah satu juga yang cukup sering ya, gejala kesemutan ini sebagai bagian dari gejala stroke. Baik dokter. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari 7252 yang mengatakan yang saya rasakan itu adalah panas pada tangan dan kaki, bukan kesemutan. Apakah ini bahaya juga dok? Dan satu lagi katanya kadang kram. Baik, terima kasih. Jadi ini mungkin gejalanya agak sedikit beda, mungkin terasa panas atau seperti terbakar. Nah ini sebenarnya adalah gejala-gejala akibat gangguan fungsi saraf. Jadi kita mungkin mengenal istilah neuropati seperti itu ya. Jadi neuropati itu kondisi gangguan fungsi saraf di mana gejalanya bisa bermacam-macam. Nah, salah satu gejala yang bisa muncul adalah tadi kesemutan. Mungkin rasa panas seperti terbakar, atau mungkin seperti ditusuk-tusuk, atau terasa kebal atau kebas ya, mati rasa tadi. Nah, kita perlu tahu apakah tadi kembali lagi gejalanya tersebut apakah menetap berulang-ulang tanpa ada sebab yang jelas. Nah itu bisa jadi suatu kondisi yang lebih serius. Jadi kita harus konsultasi lebih lanjut ke dokter seperti itu. Baik, ini ada Ian Diwates yang bertanya bagian mana dari tubuh yang kalau kesemutan di bagian itu bisa berbahaya dok? Baik, terima kasih ya Pak Ian ini menanyakan terkait kesemutan di bagian tubuh tertentu. Baik, jadi dari tipe kesemutan, kemudian dari distribusi kesemutan, kita setidaknya bisa mewanti-wanti ya apakah ini masuk yang serius atau tidak. Jadi tadi ya, kita pada kondisi yang stroke seperti itu, kondisi akut ya, gangguan dari fungsi aliran darah ke otak. Nah tadi gejalanya adalah sesisi, bisa sesisi kanan ataupun sesisi kiri akan muncul gejala kesemutan tersebut. Nah ini adalah ciri khas adalah gangguan dari fungsi di otak. Kemudian apabila kesemutannya ini disertai juga dengan gejala-gejala lain, misalnya apabila ada kelemahan tungkai seperti itu juga suatu kondisi yang perlu kita waspadai. Artinya kesemutan ini tidak berdiri sendiri, tapi juga disertai gejala-gejala lain. Itu kondisi-kondisi yang perlu kita waspadai. Cuman kondisi-kondisi yang tadi kita sebutkan akibat gangguan saraf yang akibat dari misalnya diabetes ataupun kekurangan vitamin D, itu biasanya ciri khasnya di ujung-ujung tangan ataupun ujung kaki secara simetris, jadi kanan kiri itu sama. Itu lebih mengarah pada kondisi yang berbeda seperti itu. Itu mungkin dari sifat dari distribusi kesemutannya Mas Rizky. Baik. Kalau ada yang mengalami seperti kesemutan kemudian tulangnya terasa sakit, itu juga ada korelasinya nggak dok? Atau mungkin itu hanya gejala penyakit, dua penyakit yang berbeda begitu? Baik, jadi ada gejala kesemutan dan juga mungkin ada tulangnya terasa sakit seperti itu ya. Nah, seperti itu kita perlu evaluasi lebih lanjut ya. Jadi kesemutan dan nyerinya itu kita perlu cari tahu titik pemicunya ya. Kalau kita sebut mungkin titik generator nyerinya itu, pembangkit munculnya nyeri itu apakah dari mana? Apakah dari sekitar saraf itu sendiri ataupun dari tulang?
Nah, kita perlu waspadai. Ada kondisi-kondisi mungkin terjadinya cedera pada saraf yang melibatkan tulang, bisa saja terjadi kesemutan dan juga disertai adanya nyeri di sekitar tulang. Nah, ini pada kondisi yang seperti itu mungkin kita evaluasi juga apakah ada penekanan atau cedera pada saraf. Kondisi-kondisi seperti di ruang operasi itu juga perlu kita lacak ya, apakah pasien ini atau orang tersebut memiliki riwayat sebelumnya posisi lama tertentu di meja operasi. Itu ada beberapa kondisi yang bisa menekan saraf sehingga muncul gejala kesemutan, nyeri, itu juga bisa ada kondisi tersebut. Oh, jadi itu juga bisa terjadi ya, Dok ya? Artinya ketika setelah selesai operasi, kemudian pasien ini merasa kesemutan, itu bisa jadi karena terlalu lama di ruang operasi sehingga menimbulkan gejala tersebut ya? Iya, seperti itu juga bisa. Jadi pernah ada juga kasus yang mungkin agak unik juga ya. Jadi posisi saat operasi kan operasi macam-macam ya. Ada posisi tertentu yang mungkin bagian tubuh tertentu menekan dari misalnya lengan ya. Dari kepalanya menekan lengan, posisinya pada saat operasi mungkin miring seperti itu ya, miring samping. Itu juga kita perlu tanyakan hingga ke sana apakah ada riwayat seperti itu. Nah, bila berjam-jam operasinya, itu juga kita menjadi faktor untuk kita menentukan apakah akibat tekanan saraf tadi akan menimbulkan gejala kesemutan yang dirasakan saat itu. Baik, dokter. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Devi di Sleman. Kalau anak-anak sering kesemutan di bagian tertentu gitu, bahaya nggak, Dok? Misal cuma di kaki kanan saja atau tangan kanan saja. Monggo, Dok. Baik, terima kasih Bu Devi di Sleman ya. Jadi untuk pada anak-anak, apabila terjadi kesemutan di area tubuh tertentu, kembali kita sebagai orang tua ya atau saudara di situ, kita observasi atau kita lihat apakah gejalanya ini tadi ya, apakah berulang, apakah terus-menerus, menetap, kemudian tanpa sebab yang jelas, ataukah justru hanya sementara, jadi sementara hilang, kemudian mungkin di saat tertentu timbul lagi. Jadi mungkin dari observasi tersebut kita bisa melihat apakah gejalanya yang ke arah serius. Maksudnya serius tadi adalah gejala yang kesemutan yang menetap berulang tanpa sebab yang jelas, ataupun yang gejala yang cenderung lebih aman seperti tadi ya, akibat gangguan hambatan aliran darah atau penekanan saraf. Nah, itu perlu kita amati dalam kesehariannya. Baik, ada kemungkinan juga nggak, Dok, ketika seseorang yang hobi olahraga nih, karena saking semangatnya berolahraga, karena mungkin berat badan berlebih, kemudian olahraganya intensitasnya cukup tinggi, nah itu juga ada kemungkinan nggak terganggu dan kemudian mengalami kesemutan, dan itu juga bisa jadi salah satu gejala penyakit yang berhubungan gitu. Baik, terima kasih. Jadi terkait olahraga ini juga mungkin kasusnya mungkin pada kenyataannya juga cukup sering ya. Jadi seperti olahraga yang menggunakan aktivitas yang berulang. Contohnya misalnya tenis seperti itu, ataupun golf, itu kan ada penggunaan aktivitas lengan yang berulang-ulang seperti itu. Nah, di situ bisa terjadi akibat penekanan jaringan ikat di lengan, itu akan bisa menyebabkan penekanan pada saraf. Kadang juga bisa muncul gejala-gejala seperti kesemutan ataupun nyeri. Nah, itu bagian dari peradangan, atau peradangan tersebut akan menyebabkan penekanan pada saraf. Jadi tadi betul disebutkan oleh aktivitas olahraga yang mungkin berulang-ulang, ataupun tadi obesitas juga merupakan satu faktor risiko. Yang tadi disebutkan di awal, obesitas itu bisa memang karena memang berat badannya berlebih atau pada kondisi kehamilan. Nah, pada kondisi kehamilan itu unik karena memang tubuh ini kandungan cairannya dalam tubuh tinggi, sehingga mungkin ada jepitan-jepitan pada saraf tertentu, sehingga mungkin kalau kita amati ibu-ibu hamil itu juga sering tuh terasa telapak tangannya terasa kesemutan, padahal tidak ada penyebab yang dari lingkungan itu tidak ada, ternyata memang dari faktor ibu hamil tersebut atau kehamilan tersebut yang menyebabkan penekanan pada saraf-saraf tertentu, seperti itu.
Baik, ini menarik ya obrolan kita mengenai kesemutan ini karena ternyata memang banyak banget rentetannya, nggak cuma soal kesemutan aja, tapi memang di balik itu ada banyak hal yang harus diketahui juga penyebabnya ya Star Lovers, karena ini cuma gejala. Dokter, kita akan berhenti sejenak, kita akan jeda sejenak. Nanti Star Lovers yang mau bertanya boleh masih saya persilahkan untuk WhatsApp di 081 862 1013. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat malam Star Lovers buat Anda yang baru bergabung. Malam hari ini kita lagi ngobrolin kesemutan nih Star Lovers. Jadi mungkin Anda yang baru bergabung mendengarkan malam hari ini, kita udah ngobrol banyak mengenai kesemutan dan gejala-gejala dan juga mungkin penyebabnya ya. Bersama Dr. Macio Marcelo SPN, Departemen Neurologi FKK UGM, RSUP Dr. Sarjito. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama Star FM dan juga FKK UGM. Dokter, kita masuk ke sesi terakhir nih dokter. Mungkin ada yang perlu disampaikan dan juga dihimbau untuk Star Lovers. Baik Mas Rizky dan juga Star Lovers. Jadi pada sesi yang terakhir ini kita kesimpulan ya, pada kondisi-kondisi kesemutan itu jangan anggap sepele. Jadi kesemutan ini tadi sudah kita bahas, ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya menetap atau berkepanjangan. Pada kondisi yang sementara ini cenderung aman, tapi tentu kita perlu atasi atau kita perlu pencegahan. Contohnya tadi ya, misalnya hindari posisi tertentu yang menekan bagian tubuh tertentu, nanti akan menjadi penekanan saraf. Pada kondisi tertidur jangan menindih lengan, kemudian pada saat duduk bersila itu diberi jeda untuk istirahat, ataupun tadi saat bekerja lama di depan komputer atau laptop diberi jeda istirahat. Yang kedua tadi untuk kesemutan yang berkepanjangan atau berulang. Nah, ini adalah suatu tanda kondisi penyakit yang atau kondisi medis yang serius, sehingga disarankan apabila gejala kesemutannya terus berulang-ulang, terjadi terus-menerus tanpa sebab yang jelas, segera berkonsultasi ke dokter, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah terkait gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat ini juga terkait diet seimbang. Jadi sumber-sumber vitamin B12 contohnya pada daging, susu, telur, kemudian sayur-sayuran, nah seafood seperti itu, kita perlu jaga supaya kadar vitamin B12 tetap terjaga sehingga fungsi saraf juga akan optimal. Kemudian tadi ya, hidrasi, minum cukup 8 gelas per hari atau 2 liter. Nah, ini akan menjaga fungsi saraf tetap terjaga. Apabila kondisi-kondisi tersebut bisa kita jaga, maka untuk gejala-gejala kesemutan, insya Allah semoga tetap tidak terjadi seperti itu. Apabila memang kondisinya lebih berat atau serius seperti tanda yang sudah disebutkan, jangan ragu untuk berkonsultasi, karena penanganan awal terkait kondisi tersebut akan mengakibatkan kondisi kesembuhan yang lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih Dr. Macio Marcelo SPN, Departemen Neurologi FKK UGM dan RSUP Dr. Sarjito sudah menyampaikan banyak hal dan juga membuka insight baru ya, wawasan baru tentang kesemutan. Terima kasih atas kehadirannya dan juga bincang-bincangnya malam hari ini dokter. Sehat selalu ya dokter. Ya, terima kasih Mas Rizky. Sama-sama dokter, sampai jumpa. Terima kasih Star Lovers yang sudah menyimak malam hari ini obrolan saya dengan Dr. Macio Marcelo SPN, Departemen Neurologi FKK UGM dan juga RSUP Dr. Sarjito. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita ketemu di lain kesempatan. Sehat selalu, sampai jumpa.